Kamu mulai terbang menjauhi orbit bumi dengan pesawat luar angkasa super canggih. Setelah mencapai jarak aman, kemudian, wus, pesawatmu langsung melesat keluar angkasa. Keren abis! Cahaya dari ribuan bintang berkelebat melewatimu. Dan cuma dalam hitungan menit, kamu telah sampai di seberang galaksi Bima Sakti. Perjalanan seperti ini sudah lazim dilakukan dan kamu termasuk orang yang berhasil menjelajahi seantero galaksi. Tapi untuk sampai di sana, kamu harus menempuhnya selama 90 juta tahun. Gimana caranya ya? Sama kayak di game komputer, kita perlu 3 unit kapal induk yang bisa melaju sampai sengebut 499 km per detik. Masing-masing kapal punya 10 pad kolonisasi dan bisa melepas pad untuk diluncurkan ke planet tujuan. Ada juga 2 kapal cepat yang melaju 2 kali lebih ngebut, tapi cuma bisa ngebentuk koloni di satu planet. Tiap planet yang dikolonisasi bisa mengirimkan kapal baru dalam ekspedisinya. Jadi, manusia sudah bisa melintasi seluruh galaksi dalam waktu 90 juta tahun. Sebagian besar dari waktu ini dihabiskan untuk melewati antar bintang. Tapi, kendala utamanya ada pada kecepatan. Tahun 2021, kapal luar angkasa kita bisa terbang secepat 39.984 km per jam. Kalau bisa terbang sengebut ini, kita akan melintasi Amerika Serikat dari New York ke Los Angeles maksimal cuma selama 4 menit. Tapi tetap aja sih, perjalanan menuju Mars harus ditempuh selama 7 bulan. Bintang terdekat dari matahari kita yaitu Proxima Centauri berjarak 4,2 tahun cahaya. Sebagai matahari tercepat di semesta ini, cahaya bergerak dari matahari ke Proxima Centauri selama 4,2 tahun. Sedangkan roket perlu terbang selama 73.000 tahun. Jauh lebih lama dari peradaban manusia maju di muka bumi. Galaksi Bima Sakti berdiameter 105.000 tahun cahaya. Mau kita terbang sengebut cahaya pun, waktu tempuhnya akan sangat lama. Manusia kemudian mencari alternatif lain untuk piknik keluar angkasa. Kita lompat dikit ke masa depan yuk. Semisal nih, masalah tadi udah terpecahkan, maka kita akan bisa melesat dengan probe mikroskopis yang ditenagai oleh berkas sinar laser dari bumi. Kemudian, kecepatan probe kita jadi bertambah sampai 25% dari kecepatan cahaya. Itu pun masih sangat lambat. Kendalanya satu sih, nggak ada benda bermassa yang bisa melaju dengan kecepatan cahaya. Oke lah, berarti kita perlu ngebahas soal penelitian pendorong Alcubierre. Dengan metode ini, kita nggak pakai perpindahan dari titik A ke titik B, tapi jarak di kedua titik perlu didekatkan. Lihat kertas rimin ini baik-baik ya. Semisal kamu perlu pergi ke tempat tujuanmu dengan ngelewatin 3 kotak ini. Kamu nggak akan bergerak lurus dengan kecepatan tinggi, tapi perlu ngelipet kotaknya agar pesawatmu sampai di titik B. Setelah lipetannya dibuka lagi, luar angkasa kembali normal. Dan kamu sudah berpindah tempat tujuan tanpa perlu bergerak. Jadi, sederhananya begitu ya cara kerjanya. Pendorong Alcubierre ini akan memperpendek jarak di depan pesawat dan memperpanjang bagian di belakang ekornya. Menurut teori, pesawat luar angkasa pendorong Alcubierre memang bisa bergerak pada kecepatan berapapun, bahkan lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Tapi jumlah energi yang diperlukan juga sangat besar, bahkan bisa setara dengan energi massa di seluruh Jupiter. Saat sebagian ilmuwan tengah mengupayakan perbaikan pada pendorong Alcubierre, sebagian lainnya justru mengamati objek paling misterius di alam semesta ini, alias lubang hitam. Objek super berat ini bisa menyedot dan memerangkap cahaya. Oke, kita analogikan ruang dan waktu kita sebagai trampolin lingkaran ya. Kalau kamu naruh bola basket di tengahnya, trampolin akan ngebentuk lekukan. Semua benda yang kamu taruh di bagian ini akan menggelinding di dekat bola basket. Begitulah cara kerja gravitasi. Tapi kalau kamu menggulirkan bola golf melewati bola basket, kemungkinan bola itu akan keluar dari lekukan trampolin. Ganti bolanya dengan bola bowling ya, pasti lekukan yang terbentuk akan lebih dalam. Tuh kan? Dan bola golf tadi pasti akan ikut masuk ke lekukan bersama bola bowling tanpa bisa keluar lagi. Begitulah cara kerja lubang hitam. Sebagian ilmuwan juga percaya di pusat lubang hitam kemungkinan ada lubang cacing. Lubang ini menjadi jalan pintas dari titik A ke titik B di alam semesta. Di kertas rimin tadi, kita nggak bergerak lurus, tapi cuma ngelipet kertasnya sehingga titik A berhimpitan dengan titik B. Kita lubangi titiknya ya, lalu bergerak ke titik B. Nah sekarang, coba deh buka lipetan kertasnya. Tuh kan, kamu langsung sampai ke titik tujuanmu.
Menurut salah satu teori, pesawat luar angkasa akan terbang melewati lubang cacing kalau bisa menahan tekanan medan gravitasi di lubang hitam. Lubang cacing ini kemudian akan mengarahkannya ke suatu tempat, bisa menuju galaksi lain atau malah dunia paralel. Wah, percobaan kita telah berhasil. Nah, coba deh amati galaksi Bima Sakti kita ini. Dari sini, kita bisa terbang ke tempat lain. Tapi kita perlu nentuin tempat kolonisasi yang pas dulu. Di jagat raya, ada triliunan bintang yang masing-masing dikelilingi planet dan sebagian di antaranya bisa saja laik huni. Berarti kita perlu menyeleksi daftarnya kan? Cari dulu bintang yang masih relatif muda, kurang lebih mirip dengan matahari kita. Di dekat bintang ini, koloni manusia kemungkinan akan bisa bertahan lama. Setelah menua, bintang mulai membesar dan berubah warna menjadi merah. Di akhir masa hidupnya, bintang bisa menyedot semua planet di sekelilingnya, lalu menghasilkan ledakan kuat hingga cahayanya bisa terlihat dari jarak puluhan tahun cahaya. Selanjutnya, kandidat planet harus berada di zona laik huni dari bintang induknya. Jaraknya harus pas dan gak bisa terlalu jauh atau terlalu mepet. Dengan begini, suhunya juga akan sesuai. Airnya harus berwujud cair dan permukaan planetnya harus padat biar nantinya bisa kita tapaki dan tempati. Yang juga nggak kalah penting adalah ukuran planetnya. Kalau terlalu besar, gaya gravitasinya akan menekan kita, sehingga kita akan sulit melompat, berjalan, dan mengangkat beban setelah lama terbiasa dengan gravitasi bumi. Tapi kalau planetnya terlalu kecil, tubuh kita seakan-akan menjadi super kuat, lompatan kita jadi lebih tinggi, dan beban yang bisa kita angkat semakin bertambah. Minusnya, otot kita jadi kehilangan bentuk, dan kesehatan kita terus menurun, jadi kita perlu nyari planet seukuran bumi. Totalnya ada sekitar 100.000 sistem bintang yang sesuai dengan parameter kita tadi. Jadi kita perlu milih yang paling sesuai. Nah, ini nih target pertama kita. Sebut saja namanya rumah baru. Oke sip, nyalain dulu mesin pesawat super ngebutnya, kemudian wuss, langsung sampai. Meski sudah memenuhi semua kriteria kita, ternyata planet ini masih belum bisa disebut sebagai rumah. Permukaannya berupa gurun luas yang dipenuhi dengan kawah dan ngarai, sehingga kita perlu bekerja ekstra keras untuk bikin tempat ini bisa dihuni seperti di bumi. Fase terraformasi planet ini akan segera dimulai, maka kita perlu mengubah iklim dan atmosfernya. Diperlukan sekitar 78% nitrogen dan 21% oksigen agar kita bisa bernafas tanpa memakai alat bantu. Jadi, kita perlu mendirikan pabrik udara, sedangkan beberapa spesies tumbuhan akan bisa menghasilkan air. Kita juga perlu bikin pembangkit listrik dan pabrik penghasil bahan bakar pesawat luar angkasa. Oh ya, ekstraksi makanan juga penting. Kalau semuanya sudah siap, koloni di sini bisa terbentuk dengan sendirinya. Beberapa abad kemudian, perkembangan di planet ini akan mulai terasa dan penduduknya juga mulai bertambah sehingga kita akan siap mengirimkan ekspedisi ke dunia di sekitarnya. Selama jutaan tahun, umat manusia telah tersebar di seluruh penjuru Bima Sakti. Kita terus menjelajahi galaksi dan berpindah planet untuk membentuk koloni. Eksplorasi kita nggak cuma antar planet aja, tapi juga antar bintang. Dan selanjutnya, kita siap beralih menjadi spesies antar galaksi. Ini galaksi Bima Sakti, kita perkecil dulu ya. Nah, ini grup lokal galaksi kita. Masing-masing terdiri dari jutaan bintang yang bisa menjadi kandidat kolonisasi kita. Tapi kita perlu terbang sejauh 5 juta tahun cahaya untuk sampai ke situ. Oke, kita perkecil lagi dan sampai di super cluster Virgo. Ada sekitar 100 gugus galaksi yang mirip dengan Bima Sakti. Lalu kita perkecil lagi. Saat ini, kita sejauh 1 miliar tahun cahaya dari bumi. Tepatnya di super cluster tetangga. Galaksinya mulai kelihatan mirip titik kecil kan? Padahal di dalamnya ada ribuan sampai jutaan galaksi. Perkecil lagi, sekarang kita sudah sampai di 14 miliar tahun cahaya dari bumi. Inilah alam semesta yang bisa kita amati. Di sini ada sekitar 2 triliun galaksi. Meski sudah ngebut sampai 1000 kali kecepatan cahaya pun, kita perlu nunggu sampai miliaran tahun untuk berkoloni di 1% bintangnya. Tapi nggak cuma itu aja, ada titik dingin di alam semesta yang juga bisa kita amati. Sebagian ilmuwan meyakininya sebagai bekas dari tabrakan antar alam semesta. Menurut anggapan mereka, alam semesta bisa berwujud mirip gelembung dan masing-masingnya punya triliunan galaksi. Saat gelembung dari semesta lain menabrak semesta kita, gaya gravitasinya mengoyak gugusan galaksi kita. Kalau teori ini terbukti benar, berarti dunia paralel emang beneran ada. Kita pun akan punya kemungkinan tak terbatas untuk mengeksplorasi dan menemukan dunia baru serta berinteraksi dengan peradaban di luar bumi. Wah, pasti bakalan seru banget tuh!
Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki, apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya, keterampilan apa yang akan kita butuhkan, kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri.
Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Tentu saja ini adalah perkiraan kasar dan ada banyak asumsi serta ketidakpastian yang berbeda. Tapi bahkan angka ini sudah sangat berguna. Sekarang ilmuwan tahu berapa jumlah minimum manusia untuk bisa berkoloni di planet lain, dan mengkolonisasi planet lain adalah masalah yang sangat kompleks. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Sangat nggak mungkin kita akan terbang ke Mars dalam waktu dekat. Tugas ini mungkin memakan waktu beberapa dekade atau bahkan 1 abad. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bumi sampai kita bisa mulai menaklukkan planet-planet lain. Mengkolonisasi planet lain seperti petualangan kosmik yang paling hebat. Ini adalah tantangan yang telah menarik imajinasi manusia selama berabad-abad dan merupakan sesuatu yang selalu kita impikan untuk dilakukan. Salah satu kandidat paling populer untuk peran ini adalah Mars. Dan hal ini nggak mengherankan, Mars adalah planet berbatu yang mirip dengan bumi dalam banyak hal dan bahkan memiliki bukti ada air di permukaannya. Hal ini menjadikannya kandidat utama untuk kolonisasi manusia. Banyak ilmuwan dan insinyur sedang menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan membangun permukiman permanen di sana. Tapi bagaimana dengan kandidat lainnya?
Ada banyak planet dan bulan di tata surya kita, jadi kenapa nggak berkoloni di tempat lain? Misalnya, Ceres. Ceres adalah harta karun kosmik yang paling utama. Ceres adalah planet katai, bukan planet yang utuh seperti Pluto. Ceres terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet katai ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan ukurannya sangat kecil. Ukuran keseluruhan planet ini hampir sama dengan ukuran negara bagian Texas. Jadi kenapa memilihnya? Karena Ceres bisa jadi merupakan sumber yang kaya akan sumber daya yang berharga. Permukaan Ceres ditutupi kawah dan fitur geologi lainnya, dan para ilmuwan meyakini kalau di bawah permukaannya terdapat lapisan es yang tebal. Artinya, jauh di bawah tanah, Ceres mungkin memiliki lautan air cair. Kalau hal ini benar, Ceres bisa menjadi sumber daya yang berharga untuk misi antariksa di masa depan. Ceres berpotensi menjadi sumber air untuk eksplorasi manusia di tata surya. Jadi, bisakah kita mengkolonisasi Ceres? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Sebenarnya banyak ilmuwan dan penggemar antariksa yang sudah mengusulkan ide ini. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan untuk membangun koloni di bulan, Merkurius, dan satelit-satelit Jupiter dan Saturnus. Jangan khawatir, itu nggak sulit kok. Kita hanya perlu mencari cara untuk beradaptasi dengan atmosfer yang sangat tipis, suhu yang ekstrim, tekanan, dan hal-hal buruk lainnya. Tapi, yuk tetap berharap pada akhirnya semua bermuara pada sumber daya. Kita membutuhkan air, mineral, silika, dan bahan mentah lainnya. Semua ini akan membantu kita menciptakan koloni yang mandiri. Dan untungnya Ceres memiliki semua itu. Jadi pertama-tama kita bisa membuat tempat tinggal di dalam kawah Ceres. Kita bisa membangun kubah di sana yang akan melindungi kita dari berbagai hal berbahaya seperti radiasi. Kita juga bisa menambang regoliths di sabuk asteroid. Regolith adalah tanah sisa yang muncul akibat pelapukan kosmik pada batuan. Pada dasarnya, regolith mirip dengan lapisan permukaan tanah di bulan. Mengapa kita membutuhkannya? Ya karena kita bisa menggunakannya untuk mencetak lapisan dasar 3D di sebelah es sehingga pangkalan kita akan berada di dekat air. Lapisan dasar ini kemudian bisa kita gunakan untuk mencetak struktur lain seperti rumah. Kita juga bisa mengumpulkan es dan molekul organik untuk membuat air, dan dengan menggabungkan air dengan regolith, kita akan mendapatkan tanah yang bisa digunakan untuk menanam tanaman dan makanan. Bagus! Ada juga pilihan lain nih, koloni bisa dibuat di bawah tanah, artinya tepat di sebelah kerak es planet ini. Nah, kalau di masa depan kita menjadi ilmuwan super keren, kita bisa mencoba mempercepat rotasi Ceres. Kedengarannya gila, tapi akan sangat bermanfaat. Itu akan membantu kita menciptakan gravitasi buatan di dalam koloni bawah tanah. Dan ngomong-ngomong soal gravitasi, semua hal tersebut mungkin terdengar keren, tapi mari kita bahas kesulitan yang ada di depan kita saat melakukan kolonisasi. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus mengatasi sejumlah tantangan. Pertama-tama, kita perlu mengembangkan teknologi yang bisa membantu kita mencapai Ceres. Kita butuh pesawat yang bisa terbang jauh ke angkasa luar. Untuk itu pertama-tama, kita harus menciptakan semacam traksi nuklir termal atau nuklir listrik. Dan mungkin jenis bahan bakar yang lebih canggih. Kemudian kita juga membutuhkan teknologi untuk membantu kita mempertahankan kehidupan di dunia yang kecil dan berbatu ini, yaitu alat untuk mengekstrak dan menggunakan sumber daya lokal. Selain itu, karena nggak ada atmosfer di Ceres, kita harus mengenakan pakaian antariksa dan tinggal di habitat bertekanan. Dan ini baru permulaan loh. Hidup di planet itu sendiri juga bukan tugas yang mudah. Sebagai contoh, bagaimana dengan temperatur yang ekstrim, atau radiasi, atau gravitasi yang sangat lemah? Yang terakhir ini jelas merupakan salah satu masalah terbesar. Gravitasi Ceres hanya 3% dari gravitasi bumi. Kamu tentu nggak ingin secara nggak sengaja terlempar keluar angkasa saat bermain sepak bola kan? Tapi, fakta lompatan apapun bisa membuatmu berada dalam perjalanan yang tak berujung bukanlah satu-satunya masalah.
Bahkan kalau kamu tetap berada di permukaan planet ini, kamu akan mengalami gejala dan masalah yang sama dengan para astronot yang berada di stasiun luar angkasa internasional. Misalnya, kehilangan massa otot, penurunan kepadatan tulang, penurunan penglihatan, dan masalah dengan sistem kardiovaskular. Wow, siapa sangka ya gravitasi begitu penting? Jadi kalau ingin bertahan hidup di Ceres, kita butuh banyak dokter atau semacam gravitasi buatan. Dan jangan tanya bagaimana gravitasi yang rendah akan memperlambat produksi dan pekerjaan. Tentu saja, kita nggak bisa apa-apa tanpa membahas uang. Mengkolonisasi Ceres akan memakan biaya yang besar, terutama dengan mempertimbangkan semua hal yang tadi kusebutkan. Namun terlepas dari semua itu, Ceres tetap menjadi salah satu kandidat terbaik untuk dikolonisasi. Sebagai contoh, Ceres mengandung banyak metana dan amonia, itu bisa digunakan sebagai bahan bakar yang diproduksi atau gas nitrogen. Atau kamu bisa menambangnya di sana untuk mengkolonisasi Mars dan Venus. Gravitasi rendah pun memiliki kelebihan, berkat itu akan sangat mudah untuk meluncurkan wahana antariksa dari Ceres. Bahan bakar yang terbuang akan jauh lebih sedikit, yang artinya transportasi dari Ceres ke planet lain akan jauh lebih murah dan efisien. Jadi meskipun Ceres nggak menjadi tempat tinggal permanen kita, Ceres bisa menjadi pusat transportasi yang baik. Semacam bandara antariksa gitu. Kita bisa menggunakannya sebagai pangkalan untuk menambang berbagai macam benda yang berguna dari sabuk asteroid. Kemudian kita bisa mengangkut semua sumber daya ini kembali ke Mars atau ke bumi. Ceres juga bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan lebih jauh ke luar tata surya. Kedengarannya keren dan sangat fiksi ilmiah kan? Tapi tampaknya, upaya untuk membuat pangkalan permanen di sabuk asteroid masih harus menunggu. Mengkolonisasi planet lain merupakan tugas yang sulit dan kompleks, butuh kerjasama dan keahlian dari berbagai pihak, serta melibatkan pengembangan teknologi baru dan mengatasi berbagai tantangan. Sebelum kita pergi ke Ceres, kita harus membangun infrastruktur di bulan, Mars, dan di tempat lainnya. Kalau enggak, upaya kolonisasi di sana akan sangat mahal dan kemungkinan besar akan gagal sebelum misi masa depan bisa mencapainya. Tapi semakin banyak koloni yang kita ciptakan, semakin besar kemungkinannya, cepat atau lambat, kita akan membangun koloni lain di Ceres. Hal ini nggak hanya akan membuka sabuk asteroid untuk eksploitasi ekonomi, tapi juga menjadi batu loncatan menuju tata surya bagian luar. Pada gilirannya, hal ini akan mengarah pada kolonisasi bulan-bulan di Jupiter dan planet-planet lainnya. Dengan kata lain, manfaat dari kolonisasi Ceres bisa sangat besar, nggak hanya memungkinkan kita untuk menjelajahi dan memahami dunia yang menakjubkan ini, tapi juga bisa memberi kita sumber daya berharga yang bisa membantu kita untuk menjelajahi dan menetap di tata surya. Kehidupan di Ceres mungkin akan menantang, tapi juga mengasihkan, karena manusia akan membuat rumah baru untuk diri mereka sendiri dan menjelajahi misteri alam semesta. Bayangin semua restoran dan toko bertema planet baru yang bisa kita miliki. Selamat datang di Ceres Mart, di mana semuanya luar biasa. Jadi kalau kamu penggemar perburuan harta karun kosmik, Ceres jelas merupakan destinasi yang kaya dan bermanfaat. Pastikan kamu membawa pemberat di kakimu supaya kamu nggak terbang kemana-mana ya. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona laik huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta.
Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan nggak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi.
Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira minus 11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Ilmuwan kita sudah terlalu ngotot untuk mencari bukti kehidupan di Mars saja, padahal planet lain pun ada loh yang bisa dieksplorasi. Jaraknya terjauh ke-6 dari matahari dan ukurannya terbesar kedua di tata surya kita. Bisa kamu lihat planet bongsor di belakang Jupiter itu? Bener banget, Saturnus, atau sering juga disebut sebagai permata tata surya. Saturnus memang berbeda jauh dari planet kita nggak bisa menjejakkan kaki di permukaannya. Bumi kita dipenuhi dengan bebatuan dan materi keras lain, sedangkan Saturnus berupa bola raksasa yang terbuat dari gas. Kalau ada kolam raksasa yang bisa dipakai untuk mencelupkan Saturnus, planet ini pasti akan mengambang di dalam air. Ya, memang seharusnya begitu karena masanya paling ringan di tata surya. Planet ini juga mengandung banyak helium, sejenis gas ringan yang dimasukkan ke dalam balon agar bisa melayang di udara. Saturnus juga sangat berangin, angin di sana 4 kali lebih kuat daripada di bumi. Sehari di Saturnus berlangsung selama 10 jam 14 menit. Wajar aja sih, karena kecepatan rotasinya sangat ngebut. Tapi periode revolusinya justru sangat lama. 1 tahun di sana sama dengan 29 tahun di bumi. Dengan radius lebih dari 58.000 km, bola gas raksasa ini 9 kali lebih besar dari planet kita. Kalau bumi sebesar uang koin, Saturnus akan sebesar bola voli. Meskipun sebagian planet lain di tata surya kita juga punya cincin, tetap aja sih cincin Saturnus yang paling menawan. Kita juga bisa melihatnya langsung dari bumi, tanpa perlu menjadi ilmuwan maupun menggunakan peralatan mahal. Pakai teleskop kecil saja sudah cukup kok. Cincin Saturnus tidak padat karena terdiri dari kumpulan debu, batu, dan es. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar butiran pasir, rumah, bahkan sampai sebesar gunung.
Cincin ini sebetulnya berasal dari asteroid, komet, dan serpihan satelit yang hancur sebelum mencapai Saturnus. Kemungkinan semuanya hancur oleh tarikan gravitasi yang sangat kuat. Saturnus punya lebih dari 50 satelit alami, dan baru-baru ini ilmuwan mendeteksi aktivitas hidrotermal tak biasa di salah satu satelitnya. Enceladus adalah satelit terbesar ke-6 milik Saturnus. Di dekat salah satu kutubnya terdapat garis-garis harimau. Mereka juga mengamati ada lautan di bawah garis-garis tersebut. Bahkan air dan esnya meluap keluar. Jadi penasaran deh. Mungkin nggak sih kalau di sana ada kehidupan? Lautan di bumi punya sejumlah kehidupan yang membentuk aktivitas hidrotermal serupa. Organisme di sana mengasup zat kimia seperti tumbuhan di bumi kita yang menyerap sinar matahari. Gak cuma itu aja, sebagian mikrob tertua di planet kita juga menyerap energi yang sama seperti energi yang dihasilkan di bawah permukaan laut Enceladus. Bisa aja kan kalau di sana juga ada kehidupan? Tentunya organisme yang paling sederhana pun perlu waktu sampai berjuta-juta tahun hingga akhirnya bisa muncul. Semoga aja para ilmuwan bisa mempersingkat waktunya dalam mendeteksi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Di luar angkasa terdapat jutaan eksoplanet atau planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Mereka juga telah meneliti sejumlah planet yang berpotensi laik huni. Bintang Katai jauh lebih kecil dan tidak seterang matahari kita. Biasanya bintang ini hidup sampai lebih dari 10 miliar tahun. Wah, kesempatan emas nih untuk memulai kehidupan baru. Selama 10 miliar tahun ini, organisme hidup bisa terus berevolusi menjadi makhluk yang lebih kompleks. Kehidupan bisa saja muncul di planet yang mengorbit bintang Katai atau kalau di Saturnus, salah satu satelitnya. Gliese 876b mengorbit bintang Katai merah Gliese 876. Planet ini memang sangat misterius, tapi kita dapat sedikit bocoran dari para ilmuwan. Menurut asumsi mereka, benda kosmik ini berupa gas raksasa dan semua permukaannya tidak padat. Mereka yakin kalau atmosfernya juga tidak berawan, tapi kemungkinan di sana terdapat air dalam bentuk cair. T-Garden B mengorbit bintang Katai merah yang berjarak 12 tahun cahaya dari tata surya kita. Masanya sedikit lebih berat dari planet kita. Para ilmuwan meyakini permukaannya berbatu. Kala rotasinya selama 5 hari, jadi bisa dibilang 1 tahun di T-Garden B tidak sampai 1 minggu di bumi. Di suatu tempat nun jauh di sana, terdapat satu planet yang berpotensi laik huni. Namanya Kepler 1638b. Jaraknya sejauh 3.000 tahun cahaya dari bumi dan berada di konstelasi Sinus. Planet ini 4 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Untuk mengorbit bintangnya, planet ini memerlukan waktu selama hampir 260 hari. Karena gaya gravitasinya lebih kuat daripada di bumi, kita akan kesulitan kalau mau melompat di atas permukaannya. Ada juga Kepler lain yang bernama Kepler 62e. Planet ini berukuran 1,5 kalinya bumi. Para ilmuwan yakin kalau Kepler yang satu ini punya atmosfer hangat, lembab, dan ramah. Langitnya juga penuh dengan awan, jaraknya sejauh 1.200 tahun cahaya dari bumi. Untuk mengorbit bintang Katai merahnya, planet ini perlu waktu selama 122 hari. Planet tetangganya, Kepler 62f, juga berpotensi laik huni. Ukurannya 40% lebih besar dari bumi, dan menurut perkiraan para ilmuwan, planet ini juga dipenuhi dengan air. Lautan di sana dihuni oleh banyak organisme menawan dalam berbagai ukuran. Jadi, kemungkinan Kepler 62f menyimpan banyak makhluk hidup unik, atau seenggaknya berpotensi mampu mengembangkan kehidupan. Meski planet ini laik huni, tidak serta-merta sudah ada kehidupan di permukaannya, hanya saja kondisinya sangat cocok untuk melangsungkan kehidupan. Planet LHS 1140b berada di zona yang berpotensi laik huni. Gak seperti tetangganya yang dipenuhi gas, planet ini padat dan lumayan berbatu. Radiusnya 60% lebih besar dari bumi dan masanya 7 kali lipatnya. LHS 1140b termasuk planet terpadat yang ada di angkasa luar. Karena masanya sangat besar, atmosfer di sana juga pasti pekat. Plusnya lagi, gravitasi di permukaannya jauh lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Makanya, planet ini sulit ditapaki. Oke, kita beralih ke TRAPPIST-1, Katai super keren yang menghuni konstelasi Aquarius. Jaraknya sekitar 39 tahun cahaya dari kita, dan planet berbatu sebesar 7 kalinya bumi ini mengorbit bintangnya di zona laik huni. Semua planet ini kemungkinan mengandung air, dan suhunya kurang lebih mirip dengan suhu di bumi.
Gravitasi bulan cuma 16%-nya gravitasi bumi, karena itulah astronot kesulitan mengendalikan geraknya saat melayang di atas satelit alami kita ini. Tapi, kalau gravitasi di planet-planet TRAPPIST-1 lain lagi. Saat berada di permukaannya, kemungkinan kamu akan merasa nyaman. Ada Kepler lagi nih, lebih tepatnya Kepler 452b. Planet berbatu ini 60% lebih besar dari bumi. Bintang induknya juga mirip dengan matahari kita, dan planet ini sebetulnya telah menghuni zona Laik Huni selama sekitar 6 miliar tahun. Sedangkan bumi baru selama 4,5 miliar tahun. Kepler 452b mengorbit Kepler 452 selama 385 hari. Meski suhunya sama dengan matahari kita, bintang ini 20% lebih terang. Seluruh sistemnya sangat jauh dari tata surya kita. Kalau mau terbang ke sana, siapin waktumu selama 28 juta tahun ya. Selanjutnya, ada KOE 7711.01. Benda kosmik yang bikin penasaran ini berjarak 1.700 tahun cahaya dari kita. Ukurannya cuma 30% lebih besar dari bumi. Intensitas panas yang diterimanya juga hampir sama dengan panas matahari yang diterima bumi. Suatu saat nanti, manusia akan berkoloni di galaksi. Kita juga mungkin akan mencari planet lain sebagai tempat tinggal yang baru. Pastinya kita harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Bisa aja kan, kita juga akan mencapai Proxima Centauri. Bintang terdekat bumi ini punya sejumlah planet yang mungkin bisa kita huni. Sama seperti Proxima Centauri b. Jaraknya kelihatannya nggak terlalu jauh, cuma sekitar 4 tahun cahaya dari bumi, tapi sebetulnya sih jauh banget. Bisa memakan waktu sampai 6.300 tahun untuk sampai ke tujuan. Itu pun dengan teknologi canggih yang dipakai di zaman now. Perjalanan sejauh itu perlu banyak generasi, bahkan bisa memakan waktu lebih lama lagi, hingga akhirnya kita bisa menghuni dunia baru. Umat manusia perlu lahir dan dibesarkan di pesawat luar angkasa, harus menjalani kehidupan di dalamnya tanpa melihat bumi atau planet tujuannya. Gak ada pepohonan, pegunungan, atau sungai, tapi cuma ada kegelapan dan kehampaan galaksi yang terbentang luas. Mereka nggak akan bisa menyusuri jalanan asing yang terlihat, menghirup udaranya, atau merasakan hembusan angin secara langsung. Tempat yang bisa mereka jelajahi hanyalah planet tujuan di hadapan mereka. Perjalanan ini pasti akan sangat sulit, namun akan membuahkan hasil yang manis kok. Kalau manusia berhasil membangun dunia nan indah seperti bumi kita. Kira-kira akan terwujud nggak ya? Biar waktu yang menjawabnya. Para astronom baru saja mengumumkan kalau mereka telah menemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah planet di luar tata surya. Planet yang jauh itu dinamai K218b dan terletak sekitar 124 tahun cahaya di rasi Leo. Jadi kehidupan apa yang kita bicarakan? Makhluk hijau kecil? Makhluk bertentakel seperti gurita? Tidak persis seperti itu. Pertama-tama, yuk kita definisikan apa itu kehidupan. Inilah yang membedakan hewan dan tumbuhan dari materi anorganik seperti kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak, dan berubah. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan? Jika yang terlintas di benakmu adalah air, tepat sekali. Para ilmuwan menduga K218b mungkin diselimuti lautan. Dan jika benar begitu, planet ini bisa mendukung kehidupan kecil seperti mikroba. Tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengamati atmosfer planet ini. Mereka menemukan jejak 2 senyawa kimia yang sangat istimewa. Di bumi hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkannya, dan makhluk hidup yang kumaksud adalah tanaman laut kecil yang disebut fitoplankton. Jadi pada dasarnya, planet ini mungkin saja rumah bagi kehidupan dalam bentuk alga. Tentu saja para ilmuwan masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum terlalu bersemangat. Kita harus ingat bahwa ada kemungkinan senyawa kimia itu dihasilkan oleh sesuatu yang belum kita pahami, belum tentu oleh makhluk hidup. Tapi tetap saja, K218b adalah planet yang besar, beratnya lebih dari 8 kali lipat bumi, dan ukurannya sekitar 2,5 kali lebih besar. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah letaknya di zona Goldilocks mengelilingi bintangnya. Artinya suhu di sana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas untuk keberadaan air dalam wujud cair yang sangat penting bagi kehidupan. Seperti yang kita tahu,
Para astronom mempelajari planet-planet jauh seperti ini dengan mengamati perubahan cahayanya ketika melintas di depan bintangnya. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui jenis gas yang ada di atmosfer planet tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet ini. Keduanya molekul berbasis karbon dan untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah planet yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan juga melihat sinyal lemah dari senyawa kimia yang disebut DMS yang sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut kecil di bumi. Maka para peneliti mengarahkan teleskop ke planet tersebut setahun kemudian dengan menggunakan alat berbeda yang bisa menangkap lebih banyak detil cahaya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda DMS yang jauh lebih kuat dan beberapa senyawa kimia terkait. Masalahnya, sinyal-sinyal ini belum cukup kuat. Mereka belum mencapai apa yang disebut level 5 sigma, parameter yang digunakan ilmuwan untuk mengonfirmasi penemuan. Ditambah lagi, meskipun DMS benar-benar ada di sana, tidak secara otomatis berarti ada kehidupan. Para ilmuwan pernah menemukan DMS di sebuah komet. Artinya DMS bisa saja diproduksi tanpa ada kehidupan yang terlibat dalam prosesnya. Meski begitu, jumlah DMS di K218b tampak jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Itulah mengapa sebagian astronom yakin DMS itu berasal dari makhluk hidup. K218b menjadi pilihan utama untuk apa yang disebut ilmuwan sebagai planet Haitian. Istilah ini berarti dunia berair yang besar dengan atmosfer hidrogen yang tebal. Planet ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh peradaban luar angkasa seperti yang ada di film-film, tapi planet ini bisa jadi rumah bagi bentuk kehidupan kecil seperti mikroba yang pernah hidup di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang setuju jika K218b ramah untuk kehidupan. Sebagian ilmuwan menduga planet seperti ini mungkin terlalu dekat dengan bintangnya untuk bisa mempertahankan air dalam wujud cair. K218b mengorbit bintangnya setiap 33 hari, yang mana cukup cepat dan bisa berarti planet ini terlalu panas. Itulah mengapa sebagian ahli menyatakan kalaupun planet ini memiliki air, airnya mungkin mendidih atau mungkin bukan air, melainkan lautan lava. Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat akan satu hal, kita harus menunggu dan melihat. Hanya dengan 16 hingga 24 jam lagi, para astronom bisa mengkonfirmasi apa yang mereka lihat. Itu bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalaupun ternyata K218b bukanlah planet yang kita cari, tapi kita semakin dekat. Dengan teleskop canggih seperti James Webb dan teleskop-teleskop lainnya di masa depan, kita mungkin akan bisa menjawab apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak. Di saat yang sama, beberapa tempat di tata surya kita seperti Mars, Venus, atau bulan Saturnus, Enceladus kemungkinan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Atau kita bisa terus menjelajahi dunia lain yang menjanjikan seperti Proxima Centauri b yang adalah eksoplanet terdekat yang kita ketahui. Jaraknya hanya 4,25 tahun cahaya dari kita dan mengorbit bintang kecil bernama Proxima Centauri tepat di zona layak huni. Planet ini sedikit lebih besar dari bumi, menjadikannya bumi super. Begitulah kita menyebut eksoplanet yang lebih besar dari bumi, tapi jauh lebih kecil dari planet gas raksasa seperti Neptunus atau Jupiter. Proxima Centauri b adalah planet yang bergerak cepat, hanya butuh 11 hari untuk mengelilingi bintangnya. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah pertanda baik bagi kemungkinan adanya kehidupan. Di sisi lain, bintangnya memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Radiasi ini mungkin sudah menghancurkan atmosfer planet jika memang ada. Jadi ada tanda tanya besar soal kelayakan huni planet ini. Lalu ada TRAPPIST-1e, planet mirip bumi yang menjanjikan. Planet ini adalah salah satu dari 7 planet berbatu yang mengorbit bintang kecil dan dingin bernama TRAPPIST-1 berjarak sekitar 39 tahun cahaya. Ditemukan pada tahun 2017, planet ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk mencari kehidupan di luar bumi.
Planet ini sebenarnya sedikit lebih kecil dari Bumi. Dengan masa sekitar setengah dari planet kita, ia menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintangnya hanya dalam 6,1 hari, sangat cepat dibandingkan 365 hari yang dibutuhkan Bumi. Ukuran dan kepadatan planet ini menunjukkan ia memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah faktor kunci lain ketika kita berbicara tentang kelayakan huni. Meskipun TRAPPIST-1e sangat dekat dengan bintangnya yang cukup redup dan dingin, sehingga planet ini mungkin masih memiliki iklim yang stabil seperti Bumi. Sebagian ilmuwan bahkan menduga planet ini bisa memiliki lebih banyak air daripada Bumi. Yuk kita beralih ke Kepler 186f yang terletak sekitar 500 tahun cahaya. Ini adalah planet seukuran Bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintang lain. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang lebih dingin dan hidup lebih lama dari matahari. Artinya Kepler 186f bisa saja berada dalam kondisi stabil selama miliaran tahun, sehingga memberi banyak waktu bagi kehidupan untuk terbentuk dan berevolusi. Planet ini hanya menerima sepertiga cahaya matahari yang diterima Bumi, jadi kemungkinan besar planet ini akan lebih dingin, tapi masih cukup hangat untuk menjaga agar air tidak membeku. Planet ini juga tampaknya merupakan planet berbatu, sama seperti Bumi yang meningkatkan peluangnya untuk mendukung kehidupan. Bagaimana kalau kita kunjungi LHS 1140b yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya? Masa planet ini sekitar 5,6 kali masa Bumi. Para ilmuwan menduga planet ini berbatu dan kemungkinan memiliki atmosfer tebal yang sangat penting karena atmosfer bisa menangkap panas, menjaga temperatur tetap stabil, dan melindungi air agar tidak terlepas ke angkasa. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang tenang. Planet ini tidak terus-menerus dihujani suar yang berbahaya seperti planet lain. Beberapa penelitian bahkan menduga LHS 1140b mungkin adalah planet lautan yang memiliki banyak air. Jadi planet ini merupakan salah satu planet menarik yang ditemukan di lingkungan kita. Dan terakhir, ada Gliese 12b, para astronom menyebutnya exovenus. Planet ini berada 40 tahun cahaya dari Bumi, ia seukuran Venus dan mengorbit bintang Katai Merah yang dingin. Planet ini hanya memerlukan kurang dari 13 hari untuk melakukan satu kali orbit. Suhu di planet ini sekitar 42 derajat Celcius, cukup hangat tapi masih oke untuk kehidupan. Yang membuat Gliese 12b sangat menarik adalah ia bisa membantu kita memahami bagaimana planet-planet seukuran Bumi di sekeliling bintang-bintang dingin mempertahankan atmosfernya. Ini penting karena atmosfer krusial untuk keberadaan air berwujud cair dan melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya. Menurut sebagian peneliti, Gliese 12b merupakan salah satu peluang terbaik yang kita miliki untuk mengetahui apakah planet seperti ini tetap layak huni. Jadi, apakah matahari yang kelak bertanggung jawab atas kehancuran planet kita, atau hantaman meteorit raksasa, atau wabah penyakit? Kemungkinan bukan. Tampaknya kehidupan akan lenyap karena alasan yang sangat tak terduga. Manusia, hewan, serangga, ikan, dan sebagian besar mikroba akan musnah dari muka bumi karena oksigen, lebih tepatnya karena ketiadaannya. Penelitian terbaru menunjukkan jumlah sumber air tawar dengan tingkat oksigen yang sangat rendah atau nol di area pesisir meningkat di seluruh dunia. Selama 65 tahun terakhir, zona perairan minim oksigen di lautan dunia telah meningkat 4 kali lipat. Apa artinya? Kemungkinan besar lenyapnya kehidupan di bumi akan terjadi jauh sebelum seluruh lautan mengering akibat matahari. Kiamat mungkin terjadi dalam waktu sekitar 1 miliar tahun lagi. Tapi bukan berarti planet ini juga akan musnah. Periode keberlimpahan oksigen di bumi diperkirakan hanya mencakup sekitar 20-30% dari total usia planet ini. Jadi kita hanyalah penghuni sementara di sini. Coba pikirkan betapa lamanya itu 1 miliar tahun.
Homo sapiens baru muncul 300.000 tahun lalu, artinya seluruh sejarah peradaban manusia hanya memakan waktu kurang dari 0,5 juta tahun. Jadi santai, 1 miliar tahun itu lama. Nanti mungkin manusia sudah nggak lagi menghuni bumi. Kita mungkin akan menguasai perjalanan antariksa dan menemukan planet baru di luasnya jagat raya. Lantas kenapa udara bisa hilang? Seiring dengan memanasnya matahari, bumi juga menghangat. Panas ini akan mengurai karbon dioksida, gas krusial bagi fotosintesis seluruh tumbuhan. Tanpa karbon dioksida, tumbuhan nggak mampu menghasilkan oksigen. Penurunan kadar karbon dioksida akan memicu peningkatan metana, gas yang cukup berbahaya bagi kita. Semua ini terdengar logis, tapi ini baru alasan sekunder hilangnya oksigen. Masalah sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Seiring dengan makin terangnya matahari, ia akan mulai memanaskan bebatuan di bumi seperti granit dan basal. Mereka akan lapuk lebih cepat. Ketika runtuh, batu-batu ini mengambil karbon dioksida dari udara yang bikin bumi menjadi panas. Jika kadar karbon dioksida di udara berkurang, bumi harusnya jadi lebih dingin. Tapi masalahnya matahari akan bersinar semakin terik dan panasnya akan melampaui efek pendinginan ini. Sekalipun bebatuan menyerap karbon dioksida, sengatan matahari akan begitu dahsyat hingga bumi tetap jadi super panas. Kemudian matahari yang lebih intens dan faktor alam lain menyebabkan pelapukan granit dan basal. Batuan ini bereaksi dengan karbon dioksida dan air membentuk karbonat yang masuk jauh ke dalam bumi. Proses ini menghilangkan karbon dioksida dari udara, yang berarti tumbuhan nggak bisa memproduksi oksigen sebanyak yang dibutuhkan karena karbon dioksida adalah bahan bakarnya. Selain itu, gunung berapi melepaskan gas yang juga mengurangi jumlah oksigen di udara, jadi matahari melalui penghancuran batuan memengaruhi apa yang terjadi di dalam bumi dan menentukan kadar oksigen di udara. Sekitar 1 miliar tahun lagi, matahari akan menjadi sangat terang hingga nggak ada batuan yang bisa melindungi bumi dari panasnya. Dan pelepasan gas akan menghentikan fotosintesis dan produksi oksigen. Setelah itu, planet kita akan kembali ke kondisi purba seperti 2,4 miliar tahun silam. Ke masa ketika peristiwa oksidasi besar dimulai, peristiwa ini jauh lebih krusial ketimbang, katakanlah, Olimpiade pertama atau kemunculan manusia di planet ini. Miliaran tahun lalu, nyaris nggak ada oksigen di bumi, yang ada hanyalah campuran gas seperti nitrogen, amonia, metana, karbon dioksida, dan lain-lain. Memang gas-gas ini masih ada di atmosfer kita kini, tapi jumlahnya jauh lebih melimpah di masa lalu. Kehidupan sulit terbentuk di kondisi seperti ini, tapi setelah perjuangan panjang, kehidupan itu berhasil. Awalnya bumi dihuni oleh bakteri yang paling sederhana, termasuk Cyanobacteria. Mereka belajar membuat oksigen dengan menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Kerja mereka selama miliaran tahun mengubah atmosfer menjadi kaya oksigen. Inilah yang kita kenal sebagai peristiwa oksidasi besar. Peristiwa ini seperti perayaan agung kehidupan, karena dengan hadirnya oksigen, makhluk hidup baru bisa muncul. Tapi Cyanobacteria nggak belajar fotosintesis karena mikir, oh, yuk bikin oksigen, keren banget. Bukan, oksigen itu produk sampingan. Cyanobacteria cuma mau satu hal, mendapat energi sebanyak mungkin. Untuk itu mereka belajar fotosintesis, dan ini membantu mereka menyimpan energi menggunakan sinar matahari. Mereka menggunakan pigmen khusus untuk menyerap cahaya, dan hasil dari proses ini adalah pelepasan oksigen. Ini berlangsung selama ratusan juta tahun, sampai pada satu titik mereka menghasilkan terlalu banyak oksigen. Oksigen ini mulai merusak gas-gas lain yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, oksigen memakan banyak metana. Akibatnya bumi sedikit mendingin dan zaman es pun dimulai. Tapi itu cerita lain ya. Singkatnya dalam 1 miliar tahun, kita berisiko kembali ke masa sulit itu lagi. Tapi semoga saja kita berhasil pindah ke planet lain dengan pesawat luar angkasa atau menemukan solusi lain. Lantas apa yang akan terjadi pada planet kita ini nanti? Mungkinkah kehidupan baru muncul kembali tanpa oksigen yang melimpah? Mungkin saja, tapi akan jauh lebih sulit.
Dibutuhkan sumber energi alternatif selain matahari, contohnya ventilasi hidrotermal. Dan tahu nggak, di bumi ada ekosistem yang memanfaatkan energi semacam ini. Salah satunya bisa ditemukan di Gua Movil, Rumania. Bayangkan sebuah tempat dengan kadar oksigen yang minim, gelap gulita tanpa cahaya matahari. Selama jutaan tahun evolusi, kehidupan yang unik dan agak seram telah berkembang di gua ini. Gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986 dan para ilmuwan masih terus menelitinya. Pintu masuk ke gua cuma berupa lubang kecil di tanah, sebuah terowongan sempit menukik jauh ke perut bumi. Di dalam gua, udara dipenuhi hidrogen sulfida dan karbon dioksida dengan kadar oksigen cuma setengah dari luar. Manusia tidak akan mampu bertahan di sana tanpa masker khusus. Tapi bagi makhluk hidup setempat, inilah rumah dan mereka merasa nyaman di sana. Ada puluhan spesies yang menghuni gua ini dan banyak di antaranya tak ditemukan di belahan bumi lain. Di sini terdapat monster-monster kecil yang aneh, siput putih, laba-laba putih, kelabang dengan kumis panjang, udang transparan, bahkan spesies lintah yang belum teridentifikasi. Karena gelap, semua makhluk ini nggak butuh mata. Mereka buta tapi dilengkapi antena dan kaki-kaki panjang dan kepekaan yang memungkinkan mereka bernavigasi dalam kegelapan. Mereka juga nggak punya pigmen warna, jadi semua serangga dan laba-laba ini berwarna putih atau transparan. Tapi jika oksigen di sana sangat minim dan nggak ada fotosintesis, gimana semua kehidupan ini bertahan? Semua berkat bakteri autotrof yang unik, mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan nutrisi. Bakteri ini adalah makanan bagi organisme lain yang kemudian menjadi mangsa bagi makhluk yang lebih besar. Dengan kondisi ini, terbentuklah rantai makanan utuh di dalam gua yang mencukupi kebutuhan nutrisi seluruh penghuninya. Evolusi telah merancang sebuah ekosistem unik yang eksistensinya terisolasi dari dunia luar. Ini bagaikan alam semesta mini yang tumbuh mengikuti hukumnya sendiri. Tapi alam semesta ini nggak mengembang karena seluruh makhluk hidup di sini bergantung pada ventilasi hidrotermal dan autotrof. Tanpa itu, dari mana mereka mendapatkan energi? Tapi bayangkan jika matahari meredup, hampir semua oksigen lenyap dan seluruh permukaan planet tertutup ventilasi hidrotermal. Gelap dan udara dipenuhi metana, karbon dioksida, dan zat-zat lainnya. Tahu-tahu kehidupan dimulai, bahkan manusia pun muncul di satu titik. Mereka kayak apa ya? Makhluk pucat, kurus, dan buta dengan lengan super panjang yang membantu mereka bergerak dalam kegelapan. Mereka memelihara hewan kelabang besar atau kecoa yang bergerak tanpa suara di tanah. Manusia pun membisu karena nggak punya paru-paru berisi udara untuk berteriak. Keheningan menyelimuti dunia, komunikasi terjalin melalui sentuhan. Tidak ada lagi perjalanan, semua hidup sendiri-sendiri di dekat sumber hidrotermalnya. Seluruh bumi berubah jadi film horor. 1 miliar tahun lagi.